Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran Tim Tanpa Les Indonesia. Pada video kali ini, admin akan bahas secara tuntas jenis-jenis fungsi dalam matematika dan nanti kita akan juga kupas tuntas tentang grafiknya. Oke, ini merupakan seri video bedah UTBK bagian 15. Pada episode kali ini kita akan bahas fungsinya adalah fungsi eksponen, akar, dan logaritma. Nah, sebelumnya, buat teman-teman yang belum mendukung perkembangan channel ini, admin ajak untuk memberikan like serta subscribe ke channel ini, kawan-kawan. Nah, sebelum kita membahas tentang fungsi, admin akan ceritakan dulu apa sih sebenarnya fungsi itu. Nah, misalkan kita memiliki suatu himpunan bilangan X nih, sekian, sekian ya. Nah, katakanlah kita mempunyai suatu himpunan bilangan yang lain lagi, yaitu Y. Nah, ini adalah sekian, sekian, sekian. Nah, kalau ternyata teman-teman menemukan hubungan antara kedua himpunan ini dan hubungan tersebut ternyata dialami juga oleh anggota himpunan bilangan X lainnya. Misalkan anggota yang ini ternyata dihubungkan oleh suatu hubungan misalkan F sehingga ketemu nilai ini. Nah, tapi yang ini juga dihubungkan oleh F dan yang ini juga dihubungkan oleh F. Nah, inilah yang kita sebut sebagai fungsi, ya. Dalam contoh ini, X dipetakan menuju Y, ya. Fungsi ini memetakan X menuju Y. Kita sebut ini sebagai Y sama dengan fungsi dari X. Itu kawan, definisi dari fungsi. Misalkan kita punya di sini titik X0, ternyata dipetakan menuju Fx0. Nah, kemudian kita punya titik lain yaitu X1 dipetakan menuju Fx1. Nah, karena mereka semua dipetakan oleh fungsi yang sama, kita sebut sebagai Y sama dengan fungsi dari X. Nah, apakah juga berlaku sebaliknya? Ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, dalam kasus ini, ternyata kita bisa menemukan hubungan yang sebaliknya. Kalau kita punya, misalkan di sini adalah Y0, nah ternyata di sini akan dapat suatu nilai X yang merupakan Fy0. Nah, karena di sini kita balik ya, tadi kita menghitung X, lalu kita dapatkan Fx. Sekarang kita ambil Y, kita akan dapatkan Fy. Nah, ini yang kita sebut sebagai fungsi inverse. Suatu fungsi bisa memiliki inverse tapi juga bisa tidak. Dan suatu fungsi ada yang bisa dibalik ya, misalkan Y sama dengan Fx atau X sama dengan Fy secara sekaligus, ada juga yang tidak bisa. Nah, prinsip dari pemetaan yang menjadi tuan rumah ya, misalkan X dan Y ini tadi, tuan rumahnya kan yang X ya, yang dipetakan adalah X-nya. Nah, si tuan rumah ini tidak boleh double. Kalau hasil pemetaannya boleh double nggak? Boleh. Misalkan di sini kita punya himpunan X-nya adalah 2, 3, 4. Lalu Y-nya adalah 5, 6, 5. Nah, ini merupakan fungsi Y sama dengan Fx ya. Karena tidak ada perulangan pada X-nya. Nah, kalau kita cari contoh yang lain misalnya X sama dengan 232, Y-nya 567. Nah, ternyata yang double ini si X-nya. Nah, berarti yang menjadi host adalah Y ya. Ini maka fungsinya nanti adalah X sama dengan Fy. Nah, ilustrasinya ada di gambar kedua dan ketiga ini ya, kawan-kawan. Nah, untuk grafik yang nomor 2 atau grafik yang tengah ini, misalkan admin ambil suatu titik di sini misalkan Y1, kemudian di sini Y2. Lalu kita akan cari pemetaannya pada sumbu X ya. Nah, kita akan dapat di titik ini. Nah, yang Y2. Nah, ternyata kita juga akan dapat di titik ini. Loh, ternyata ada fenomena seperti ini. Ada dua nilai Y yang dipetakan ke dalam nilai X yang sama. Atau dari sini kita akan simpulkan bahwa si himpunan bilangan X dari ini, ya, himpunan bilangan dari X ini memiliki dualisme. Atau ada yang mendua gitu ya. Atau ada X yang double. Nah, kalau X-nya double, berarti ini fungsinya X sama dengan Fy atau Y sama dengan Fx. Nah, ini adalah X sama dengan Fy. Ya, karena ini boleh double, tapi yang ada di dalam F itu nggak boleh double. Nah, sekarang untuk yang bagian fungsi ketiga. Kalau kita ambil di sini, misalkan ini adalah X1, kemudian ini adalah X2. Ternyata mereka berdua dipetakan ke titik yang sama di sumbu Y. Nah, karena
si Y yang ada di sini mengalami dualisme ya. Ada yang menuju ke X1, ada yang menuju ke X2. Nah, kalau Y-nya yang double, berarti fungsinya Y sama dengan fx. Karena Y-nya boleh double. Nah, tapi yang ada di dalam fungsi, yaitu X, itu nggak boleh double ya. Jadi seperti itu kawan, cara membaca fungsi dan cara menentukan fungsi. Apakah X sama dengan Fy atau Y sama dengan Fx. Lanjut ke tema fungsi eksponen, yaitu fungsi yang mengandung operasi perpangkatan ya. Nah, di sini teman-teman harus tahu A ini adalah suatu bilangan dasar ya, 2 pangkat berapa, 3 pangkat berapa. Nah, di sini adalah pangkatnya ini yang kita jadikan variabel X. Dan ini nanti juga bisa dikali oleh suatu koefisien K ya, juga bisa ditambah suatu konstanta kalau mau. Nah, di sini fungsi eksponen domainnya adalah seluruh X bilangan real ya. Di sini admin akan perkenalkan kepada kawan-kawan suatu aplikasi yang ajaib ya. Kita akan explore fungsi eksponen ini ke dalam suatu pembuat grafik. Nah, kawan-kawan, ini adalah aplikasinya, yaitu GeoGebra. Nah, di sini kita akan membuat ilustrasi dari fungsi-fungsi eksponen ya. Kita akan buat sepenuhnya di sini. Yang paling mudah di sini kita akan buat terlebih dahulu 3 buah fungsi, yaitu 2 pangkat X, 3 pangkat X, dan 4 pangkat X ya. Nah, 2 pangkat X bentuknya seperti ini, teman-teman bisa perhatikan. Nah, fungsi ini tidak pernah bernilai negatif ya kawan ya, selalu positif ya. Kemudian, sekarang kita akan coba 3 pangkat X. Nah, yang warna merah ini adalah 3 pangkat X. Kalau kita lihat ternyata, si grafik ini, 3 pangkat X ini memiliki percepatan yang lebih cepat ya. Kita baru berjalan X sejumlah beberapa langkah, tapi nilai fx-nya sudah semakin tinggi. Begitu juga dengan 4 pangkat X yang warna oranye ini, dia akan semakin cepat lajunya ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai grafik eksponensial, yaitu grafik yang memiliki laju pertumbuhan sangat cepat. Ya, gimana nggak cepat ya, karena hubungannya adalah perpangkatan nih. Misalkan ya, di sini 2 pangkat X ya. Kalau kita tahu 2 pangkat X, nah misalkan kita punya X sama dengan 0, kita akan dapat 1. Kemudian 2 pangkat 2 itu 4 ya. Kemudian 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4 sama dengan 16 dan seterusnya. Ternyata nilainya semakin tinggi ya, semakin ke kanan. Jadi di sini kita tahu bahwa grafik eksponensial itu memiliki laju yang sangat cepat. Seperti itu kawan. Apakah semuanya semakin cepat ke arah kanan? Ada yang tidak. Ada yang semakin cepat bertambah tapi justru ke arah kiri. Misalkan grafik Y sama dengan setengah pangkat X ya. Kalau kita lihat semakin ke kanan, dia semakin turun. Tapi kalau semakin ke kiri, dia perkembangannya semakin cepat. Nah, inilah yang terjadi kalau fungsi eksponen basisnya kita ganti dengan suatu bilangan pecahan. Ya gitu ya kawan, semoga bisa dipahami. Nah, kemudian selain kita dapat memperbesar basisnya supaya grafiknya ini semakin melaju dengan cepat, kita juga bisa memperbesar koefisien dari X-nya. Misalkan 2 pangkat X, ini yang warna biru. Kemudian kalau 2 pangkat 2X jadinya seperti ini. Kalau 2 pangkat 3X, ya jadi seperti ini ya. Kemudian, sekarang kita akan coba bagaimana efeknya kalau kita menambahkan suatu bilangan ke pangkat X-nya. Yang warna biru ini adalah 2 pangkat X. Kalau sekarang kita cari gimana grafik 2 pangkat X min 1, hasilnya seperti ini ya. Kalau X-nya ini kita kurangi 1, grafik akan bergeser ke kanan. Kalau kita tambah 1 malah sebaliknya. Yang warna oranye ini grafiknya akan bergeser ke kiri. Pergeserannya juga sesuai dengan berapa penambahannya. Kalau min 1 berarti ke kanan 1 satuan, kalau plus 1 ke kiri 1 satuan. Sekarang kita lihat kalau ini kita beri fungsinya dengan koefisien atau perkalian. Ini adalah 2 pangkat X ya yang warna biru. Kalau kita kalikan 2, nah teman-teman lihat ternyata terjadi perkalian ya. Di sini lihat nih, yang biru ini titik potongnya adalah Y sama dengan 1. Kalau di sini sama dengan 2. Fungsinya menjadi 2 kali lipat lebih tinggi nilainya ya. Kalau dikali 3 gimana? Juga sama, menjadi 3 kali lebih banyak dari fungsi yang awal. Kemudian sekarang kita akan berikan sebuah konstanta pada grafiknya. Ini adalah 2 pangkat X ya, yang warna biru masih sama. Kalau kita tambah 1 di luar atau sebuah konstanta, nah terlihat grafik ini akan cuman bergeser
bergesernya ke atas dan ke bawah kalau konstanta ya. Kalau plus 1 atau yang warna merah ini berarti ke atas satu satuan. Kalau yang warna oranye ini 2 pangkat X min 1, grafiknya akan bergeser ke bawah juga satu satuan. Itu adalah efek dari konstanta. Sekarang kita akan berikan tanda negatif ke grafiknya. Ini adalah 2 pangkat X ya, yang warna biru masih sama. Bagaimana grafiknya kalau kita jadikan 2 pangkat minus X? Nah, ternyata grafik ini akan berlawanan ya bentuknya dengan grafik yang warna biru. Kemudian, kalau grafik 2 pangkat X ini, sekarang kita kasih tanda negatif di luar. Nah, ternyata menjadi berlawanan, tapi sekarang berlawanannya adalah vertikal ke bawah. Kalau yang biru ini naiknya ke atas ya, semakin ke atas. Kalau yang warna oranye, ini semakin ke kanan, itu semakin turun ya. Hanya dibedakan oleh positif atau negatifnya ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan tentang fungsi akar. Selanjutnya adalah fungsi akar, yaitu fungsi yang mengandung operasi akar. Nah, bentuknya seperti ini. Domainnya adalah seluruh X bilangan non-negatif ya, yaitu bilangan positif dan 0. Kalau N-nya genap. Kalau N-nya ganjil ya, ini seluruh X bilangan real pun bisa. Misalkan kita punya akar pangkat 2 dari X ya. Nah, kalau akar pangkat 2 ini tidak usah kita tuliskan 2-nya. Ini kalau kita masukkan X-nya negatif, maka ini nggak mungkin kawan-kawan ya. Tidak mungkin akar yang negatif pada N genap. Kalau sekarang akar pangkat 3 dari min 1, itu mungkin nggak? Mungkin banget. Jawabannya min 1. Kenapa? Karena min 1 pangkat 3 itu sama dengan min 1. Tapi kalau akar pangkat 2 dari min 1 itu nggak mungkin. Karena tidak mungkin ada 2 bilangan yang sama kalau dikalikan hasilnya negatif ya. Misalkan ini negatif, kalau dikalikan pasti positif ya kan? Kita langsung masuk grafik deh biar paham. Nah, ini adalah grafik Y sama dengan akar X ya. Ini hasilnya tidak mungkin negatif ya. Output dari akar pangkat 2 itu pasti selalu positif. Dan kalau kita lihat grafiknya ini blank di arah X negatif ya. Dia hanya terdefinisi saat X sama dengan 0 atau bilangan-bilangan positif. Makanya ke arah kiri ini kan nggak ada grafiknya ya kan. Beda kalau Y sama dengan akar pangkat 3 dari X. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada bagian Y yang positif, X yang positif ya. Tapi ada juga bagian X yang negatif dan Y negatif. Kalau ini akar pangkat 3 dari X, kan N-nya ganjil ya. N sama dengan 3, berarti dia domainnya boleh X bilangan real, boleh bilangan negatif. Sekarang kita akan bahas bagaimana efek dari grafik akar kalau kita kalikan suatu koefisien. Ini adalah grafik Y sama dengan akar X, kemudian yang merah ini adalah 2 dikali akar X. Teman-teman perhatikan, nilai grafik yang merah menjadi 2 kali lebih besar. Kemudian yang warna orange di sini adalah Y sama dengan 3 dikali akar X. Grafiknya akan 3 kali lebih besar dari yang biru ya. Itu efek dari perkalian koefisien. Sekarang kita akan utak-atik grafiknya ya. Kita tambahkan suatu bilangan di dalam akar. Ini adalah Y sama dengan akar X yang biru. Kalau kita kurangi 1 di dalam akar menjadi Y sama dengan akar X min 1. Nah, teman-teman perhatikan ternyata habitnya masih sama seperti yang eksponen. Grafiknya akan bergeser ke kanan, satu satuan. Kalau akar X plus 1 akan jadi yang warna orange ya. Grafiknya akan bergeser ke kiri, satu satuan ya. Ini sama persis prinsipnya seperti yang eksponen, yaitu bergeser kiri dan kanan. Sekarang bagaimana efeknya kalau kita tambahkan suatu konstanta tapi letaknya di luar ya. Ini adalah Y sama dengan akar X. Kalau kita kurangi 1 ya, nah ternyata grafiknya menjadi turun satu satuan ya. Seperti grafik yang merah, akar X lalu dikurangi 1 di luar. Kemudian kalau ditambah 1, ya grafiknya akan bergeser ke atas ya. Ini juga masih sama konsepnya seperti yang eksponen. Nah, sekarang kita akan bergeser ke grafik logaritma. Nah, bentuk umum dari logaritma adalah Y sama dengan A log X. Kalau kita punya Y sama dengan A log X, maka X sama dengan A pangkat Y. A di sini adalah basisnya. Nah, bilangan dasar atau basis tidak boleh bernilai 0, 1, atau negatif ya. Dan domain fungsinya seluruh X bilangan positif. Karena kalau X-nya ini bilangan negatif ya, log negatif itu nanti tidak konsisten, hanya berlaku untuk yang pangkatnya ganjil. Jadi kita anggap X-nya seluruh bilangan positif aja. Masih sama propertinya,
grafik ini masih bisa ditambah dengan konstanta, kemudian dikalikan dengan koefisien dan sebagainya. Kita akan buktikan di aplikasi GeoGebra ya. Nah, kawan-kawan perlu tahu ya, di sini penulisan basis kadang-kadang pada beberapa aplikasi itu terletak di bawah dan kadang-kadang juga terletak di atas, misalkan 2 log X ya. Di sini tertulis log 2X ya, jadi jangan kaget. Kemudian kalau log 10 ya, basisnya 10 atau 10 log X, biasanya kita juga tidak perlu tuliskan angka 10-nya. Ini kita tuliskan aja dengan log X ya, itu. Nah, sekarang kita akan bandingkan basisnya ya. Sebelumnya kita lihat dulu nih grafiknya teman-teman ya. Ternyata di sini hasil dari fungsi ini semuanya bilangan, bukan hasil, maaf. Domainnya adalah bilangan positif ya. Kalau kita lihat di sini tidak ada bagian grafik yang menempati sumbu X negatif ya. Jadi domainnya adalah bilangan positif. Ini adalah grafik 2 log X. Kalau 3 log X, nah teman-teman bisa lihat grafiknya ya. Ini akan menjadi semakin menyusut. Kalau 10 log X gimana? Atau log X? Nah, ternyata grafiknya lebih menyusut lagi. Ya. Kalau kita lihat grafiknya semakin ke kanan, nilainya akan semakin bertambah. Apakah semua grafik log ke kanan semakin bertambah? Tentu tidak. Ada yang justru makin kecil, contohnya seperti ini. Nah, yang abu-abu ini grafik setengah log X ya, jadi basisnya adalah setengah. Kawan-kawan perlu tahu kalau ternyata basisnya ini adalah bilangan pecahan yang nilainya di antara 0 sampai positif 1, maka grafiknya akan menunjukkan habit yang berlawanan. Biasanya dari bawah ke atas, nah sekarang dari atas ke bawah ya, jadi malah semakin turun. Sekarang kita akan cari tahu bagaimana efeknya kalau kita kalikan koefisien pada X-nya ya. Ini adalah grafik 2 log X, warna biru. Kalau kita cari 2 log 2X, nah hasilnya ternyata akan naik grafiknya ya. Kemudian kalau 2 log 3X ya, naik juga grafiknya. Sekarang kalau kita kasih koefisien tapi di luar log, nah ya, kita akan, ini adalah 2 log X, kemudian 2 dikali 2 log X, nah ternyata grafiknya menjadi semakin cepat naiknya ya, karena dikalikan koefisien itu mestinya lebih cepat naik. Kalau 3 dikali 2 log X, nah ternyata semakin cepat lagi nih naiknya ya. Kalau teman-teman ingat kembali rumus logaritma ya, 2 dikali 2 log X itu tidak lain adalah 2 log X kuadrat ya, angka 2-nya nempel ke X-nya. Kemudian kalau 3 dikali 2 log X ini sama dengan 2 log X pangkat 3 ya, jadi pertumbuhannya ini seperti perubahannya cepat atau eksponensial. Sekarang bagaimana efeknya kalau kita tambahkan konstanta di dalam tanda kurung ya. Nah, ini adalah grafik 2 log X. Kemudian kalau 2 log X min 1 di dalam kurung, nah ternyata bergeser ke kanan satu satuan. Kalau 2 log X plus 1 ya di dalam kurung akan bergeser ke kiri satu satuan. Masih sama prinsipnya pergeseran fungsi ke kiri dan ke kanan kalau kita tambahkan konstanta di dalam kurung. Kalau kita tambahkan konstantanya di luar kurung atau di luar log, apa jadinya? Nah, yang biru ini adalah 2 log X. Kalau yang merah ini kita kurangi 1, ternyata teman-teman perhatikan dari sini ke sini, ternyata ada penurunan satu satuan. Kalau kita tambahkan 1, ya 2 log X plus 1, ada penaikan satu satuan. Masih persis ya dengan 2 grafik sebelumnya. Sekarang, bagaimana efeknya kalau grafik ini kita beri tanda negatif? Oke, yang warna biru ini adalah 2 log X. Kalau kita cari grafik 2 log min X, nah grafiknya akan menjadi berlawanan. Sekarang menjadi ke arah kiri ya pertumbuhannya. Lalu kalau kita beri negatif ini di luar ya, menjadi min 2 log X. Nah ternyata kita lihat, nah grafik ini akan bertolak belakang dengan grafik yang biru tadi 2 log X, tapi bertolak belakang secara vertikal ya. Jadi posisinya di swipe antara grafik yang tadi, tapi swipe-nya secara vertikal ya. Nah yang orange ini adalah min 2 log X ya. Oke, mungkin ini sekian pembahasan tentang fungsi, akar, eksponen, dan logaritma. Jika ada salahnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.